Itu tadi informasinya berawal dari hanya volunteer. Iya. Jadi benar-benar yang coba untuk mengetahui enak enggaknya cobain dulu lewat volunteer. Betul. Terus diberesin dulu kerjaannya. Terus ada yang melihat ternyata memang potensi, tertarik, akhirnya ditawari. Iya. Oke. Gitu. Emang sebenarnya harus ada proses itu sih biar rasanya kayak feel-nya dapet gitu. Kalau untuk asumsi nebak nggak bisa. Iya, sekalian show off juga kepada ibu-ibu galeri itu. Jadi gue bisa ini nih Bu gitu. Iya, kalau kita tuh eksis gitu. Ngapain sih di galeri? Karena di mindset orang tua aku dulu, sekarang kalau galeri itu kayak dulu-dulu, jadi hanya menjual gitu. Jadi mereka tuh nanya, dapat persenan gak sih gitu. Kan kakak suka jaga-jaga pameran, jual-jual karya kan, dapat persenan gak sih gitu. Dan mereka tapi ada kayak ngapain sih kerja di dunia gitu, kenapa nggak apa gitu, ada nggak tapi omongan apa? Iya, biasalah. Diarahinnya kemana? PNS pasti, kakak mau nyoba PNS. Bener-bener standar tuh ya. Standar itu relate. Cobain aja tuh kalau ada lagi buka-buka, jadi biar tahu. Iya, itu ikutan ujiannya, nyobain. Kalau penasaran, cobain aja. Oke, yes, balik lagi di DPP, Domi Punya Podcast. Hari ini kedatangan teman yang banyak info dari teman-teman yang sebelumnya udah hadir di sini. Kayak, wah nih undang ini nih seru nih. Oke, kita coba kumpulin data-datanya dan ternyata emang menarik karena teman yang hari ini hadir fokusnya di galeri di daerah Bilangan Jakarta Pusat. Detailnya nanti akan kita bahas galeri apa dan lokasi di mana. Karena ini kayaknya memang perlu banget kita obrolin. Karena juga secara gue pribadi juga ada rasa penasaran nih sama galeri ini. Karena memang galeri ini menariknya ada di sentral Jakarta. Ya, di wilayah yang menurut gue cukup mentereng ya. Benar-benar yang lokasi strategis. Dan perlu banget sedikit kita bahas. Atau mungkin banyak juga gak apa-apa. Lebih kulikin lagi soal galeri ini dari si perspektifnya atau informasi dari sosok teman hari ini. Terima kasih Ayu, gue panggil Ayu ya? Iya, Ayu. Karena ada Ikadek apa gitu-gitu kan ya? Igusti ya. Igusti gitu-gitu. Kalau Ikadek tuh cewek juga kan ya? Iya, bisa cewek bisa. Oh iya, oke. Terima kasih datang ya. Sudah mampir di sini. Jadi panjangnya tuh kan gue lihat tuh Gusti, Ayu, Rai Tantriani. Tantriani. Panjang juga ya? Emang gitu ya orang Bali ya? Iya sih, rata-rata gitu. Tapi tinggalnya di Tangerang. Tinggalnya di Tangerang. Oh, oke. Lahir pun di Tangerang. Bali Tangerang berarti. Oke. Orang-orang nyebutnya gitu. Jadi panggilannya Ayu aja. Meskipun di kayak IKJ itu kan banyak banget Ayu tuh. Sis. Yang datang ke sini ada Ayu Maul, terus ada beberapa yang kayak sebutannya harus ada belakangnya juga gitu. Biar gak ketuker. Kalau kamu apa? Ayu apa? Ayu Tantri. Jadi orang taunya Ayu Tantri gitu. Taunya Ayu Tantri. Oh, oke. Lebih nama asli ya. Biasanya kan nama-nama yang sebutan, nama panggung, benar-benar. Iya. Oke, ini sebelum kita tadi mau coba bongkar sedikit atau obrolin soal tempatmu bekerja ini ya. Ini kan ada galeri, sebutannya adalah Cemara 6 Galeri. Cemara 6 Galeri. Nah, sebelum kita bahas ke sana, mungkin sedikit profilmu dulu. Itu kamu dulu SMA di mana ya? SMA di Tangerang, SMA 15. Tangerang ini Tangerang Kota atau? Tangerang Kota. Tangerang Kota, Tangkot berarti. Iya. Oke. Pernah ke Tangerang? Pernah ke ini apa namanya itu kalau komunitas kawasan kulineran lama tuh apa? Oh, Pasar Lama. Iya, itu termasuk ya? Itu iya. Iya, pernah. Dan itu oke sih karena itu ada kayak Chinatown yang kecil itu ya. Iya. Oke, pernah. Kok jadi ngomongin Tangerang gitu? Ntar disangkanya jadi kayak lagi pilkada gitu. Oke. Jadi SMA di Tangerang. SMA di Tangerang terus kok melanjutkan ke IKJ karena dulu karena dari profil itu tak lihat ini kan dari IPA ya. Iya, dari IPA. Nah, itu gimana tuh? Dari IPA terus kok ke seni gitu? Aduh, itu panjang ya ceritanya. Jadi gak apa-apa, cuma sedikit. Aku tuh pas ambil UN tuh kimia kan. Kimia lagi? Iya, jadi di angkatanku tuh udah mulai yang namanya
ngambil UN tuh yang pilihan-pilihan gitu, Oke. biologi, kimia atau fisika gitu. Karena basic dari IPA itu. Iya, akhirnya aku terus? ngambil lah kimia gitu kan. Terus udah burn out itu berbulan-bulan, aduh mau masuk apa ya kampus gitu kan. Akhirnya yang nggak ada hitung-hitungannya, Yeah. kepikirannya cuman seni gitu. Seni apa ya? Seni rupa kali ya gitu kan. Akhirnya aku searching lah seni rupa terbaik di Indonesia gitu kan. Keluarlah tuh pertama pasti isi Jogja. Oh, Keluar. mantap juga tuh isi Jogja ya. Oke. Iya, oke, terus ya oke. isi-isi yang lain, terutama Surakarta. Terus baru di bawahnya ada IKJ gitu. Wah, apa nih IKJ belum pernah dengar sama sekali. Padahal di Jakarta. Iya. Oke, terus. Belum pernah dengar sama sekali Oke. gitu. Terus soalnya aku nyarinya juga seni murni, aku spesifikin lagi. Kenapa akhirnya sudah tahu mau spesifik ke seni murni? Karena aku tuh pengen belajar yang dasarnya Oke, basicnya gitu. dulu. Basicnya dulu Oke. gitu. Aku penasaran terus, kan. ya, terus Terus ya udahlah, akhirnya aku mau bilang ke mama, mah mau masuk isi Jogja seni murni gitu. Aduh jauh banget gitu kan. Nggak dikasih lah, akhirnya kejauhan gitu. Meskipun negeri udah yang deket-deket aja kak gitu. Kalau bisa masih satu kota, terserah Oke. mau di Tangsel gitu kan. Nggak ada. Tangsel ada? Nggak ada. Nggak kirain ada. Ya paling Mantap ujung-ujungnya juga. DKV kan. Oh iya. Oke. Terus ya udah IKJ deh gitu. Ya udah. Terus berapa hari kemudian aku daftar lah untuk seleksinya, tes seleksinya. Ya udah ternyata dilancarkan. Januari tuh udah fix keterima di IKJ gitu. Jadi tinggal kuliah aja udah. Bener-bener sekali nyoba. Iya sekali nyoba. Langsung masuk. Bener. Fokus ke seni murni. Iya seni murni gitu. Dan tahu nggak kalau di seni murni itu ngapain aja nantinya, tahu nggak sih waktu itu? Cuman tahu dia akan ngelukis sama patung doang. Aku nggak tahu tuh kalau ada satu lagi grafis. Iya, gitu. cukil menjukil, sablon. Iya, tuh nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Terus itu kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Ya jalanin aja, seru sih. Nah, tapi basicnya udah ada untuk gambar. Basicnya udah ada. Emang udah bisa gambar. Iya, soalnya dari kecil tuh mama suka masukinku di les-les gambar, terus tari juga gitu, tari Bali terutama ya. Iya. Gitu. Jadi udah ada lah basicnya. Jadi emang udah terbiasa dengan hal-hal itu. Iya. Terus ini lebih ditajemin. Siap. Terus di era tahun berapa sih masuk IKJ? 2018. Oh, 2018. Masuk IKJ baru 2018, lulus ya? 2022. 2022. Oke. Lumayan lancar lah ya. Lumayan lancar. Itu berapa ya? 5 ya? 4. 4. Iya, Kumlaut dong. Kumlaut enggak sih. Oh, enggak, normal aja. Normal aja. Oh, normal aja. Tapi cukup lumayan membanggakan juga tuh kalau 4 tahun itu bisa selesai soalnya kampus seni gitu. Keren. Tapi selama ngikuti kayak kegiatan di kampus lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Kebetulan aku juga suka berorganisasi. Jadi apapun yang ada terutama di FSR ya, ikutin aja lah gitu. Ya karena aku dapat info juga kamu di bagian HMI gitu-gitu ya. Iya, himpunan mahasiswa juga. Iya, nah itu berarti lebih ke organisasi ya, mengurus banyak program, kegiatan. Oke. Emang suka memanage sesuatu aja sih anaknya. Sebenarnya ternyata. Iya. Oh, daripada berkarya mungkin. Iya. Oh, jadi udah ada. Jadi lebih suka ngurusin orang daripada gitu. Dan itu kalau misalnya waktu di era di kampus kayak ngurusin program dari kegiatan kampus, pamerannya gimana? Jalan juga ada kegiatan itu kan, masih semangat sebenarnya di era kuliah. Iya, karena pada saat itu kan pasti ada program ya dari Kaprodi untuk melakukan pameran mayor namanya gitu kan. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa nih berkarya dari tugas cuman segitu doang. Harus bagus lah ibaratnya gitu, karena pada saat itu kita mamerinnya nggak cuma di galeri seni rupa yang di FSR gitu, tapi di tim gitu kan. Masa karyanya kurang memuaskan gitu. Akhirnya adalah semangat di situ gitu. Jadi benar-benar yang emang bisa ngikutin, terus ritmenya dapet, waktunya juga oke. Iya, betul. Nggak bentrok-bentrok jadi gimana, kayak akhirnya mengorbankan yang si pameran nggak begitu juga, bisa semua ya. Iya, aman sih itu. Oke. Nah, waktu di pikiran masuk IKJ itu terus benar-benar kayak oke lah belajar di sana, ke depan itu mikirnya mau jadi apa? Ada pikiran nggak sebenarnya? Awalnya sih aku tuh pengen ngajar ya, karena memang ada ini keinginan. Iya, pengen ngajar karena ngajarnya apa? Guru atau dosen?
Guru. Guru tuh di SMA atau SMP gitu? Enggak, terutama lebih ke anak-anak yang ingin belajar gambar gitu. Oke, jadi les-lesan gambar gitu. Iya, karena pas semester berapa ya, ke arah mau magang tuh 1 semester sebelum magang kan aku harus mikirin ya mau magang di mana gitu kan. Terus kebetulan aku punya temen namanya Katika, itu angkatan 2005, seni murni. Dia ada namanya tuh semacam kayak les gambar yang berbasis art terapi gitu kan. Wah, itu menarik banget. Di situ itu tuh kayak ada medium baru buat aku gitu loh untuk belajar. Terus akhirnya aku ngajuin lah. Awalnya cuma nongkrong-nongkrong biasa dulu, ngeliatin dia ngajar, ngeliatin anak-anaknya belajar gitu. Terus ya udah aku mau magang di dia, dan ya itu jadi pengantar aku untuk materi itu, jadi pengantar untuk tugas akhirku juga gitu tentang art terapi itu. Art terapi, iya, ngangkatnya. Ini nama komunitasnya apa? Hippo Littles Art. Itu di Instagram ada? Ada. Namanya Hippo Littles Art. Oke. Iya. Jadi lumayan komunitas itu, di situ jadi kamu gurunya gitu. Iya, bantuin sebagai asisten aja sih gitu. Oke, dan ternyata menyenangkan di situ. Menyenangkan, seru belajar sama anak-anak. Gitu anak-anak usia berapa itu? SD sih, kayaknya kelas 3 kelas 4 deh. Oh, SD. Oke. Mereka emang dari kecil tuh udah suka gambar, terus dilesin sama orang tuanya di sana gitu. Jadi sekalian untuk terapi pembentukan mental si anaknya juga gitu. Karena selalu ada evaluasi dari Katikanya kepada orang tuanya. Namanya Katika yang owner? Ya, Tika. Ini owner juga? Owner. Oke. Di Bekasi itu base-nya. Jadi lumayan jauh. Lumayan. Dia rumah gitu ya? Dulu kafe gitu. Jadi dia di kafe-kafe gitu belajarnya. Cuman sekarang udah ada studio sih setauku. Oke. Jadi benar-benar yang dibentuklah ini untuk yang tadi orang-orang atau anak-anak kecil yang mau lebih explore di medium menggambar. Oke. Iya. Berapa lama di situ kamu? Ada kali setahun lebih gitu. Pokoknya begitu aku mau TA udah nggak bisa lagi datang ke sana. Iya, udah full. TA-nya bikin apa waktu di eramu itu? Tugas akhirnya? Lukis apa? Watercolor atau acrylic on canvas? Acrylic on canvas. Berapa ukurannya? Canvas? Ukurannya 1,5 x 2 meter. 8 karya. Total 8 karya acrylic on canvas. Di ukuran 1,5 kali 2 meter. Lumayan. Jadi emang harus butuh waktu buat fokus. Makanya betul. Off dulu dari sana. Oke, setelah tugas akhir beres, wisuda, kegiatannya ngapain awal waktu itu? Nah, itu aku kan sidang Agustus. Wisuda tuh IKJ selalu Desember. Jadi ada kekosongan waktu yang sangat kosong. Menunggu lah ibaratnya. Ada September, Oktober Nah, itu kebetulan ya, karena aku juga punya teman-teman yang juga suka bantu gitu untuk nyariin kerjaan atau apa gitu, terutama volunteer untuk pameran. Itu yang disebut sama Kawina di podcast sebelumnya, itu Kosarupa. Itu aku udah kegiatanku volunteer aja, bantu-bantu untuk jaga pameran, entah itu di Galnas atau di Aksi atau di galeri lain gitu. Jadi ya udah di situ aja. Kegiatan-kegiatanku berputar di situ aja gitu, sampai akhirnya Nirwan ini yang tadi aku sebut itu, dia nanyain kalau dia bilang kalau bosnya ini butuh sekretaris baru gitu kan. Siapa ya gitu kan. Dia Pak sebenarnya si Nirwan nanya aja sebenarnya. Bukan menunjuk dirimu sebenarnya, lebih ke yuk gue lagi nyari orang nih untuk sekretaris si tempat gue kerja gitu. Terus kayak di situ kayak jadi kamu kepikiran apa gimana? Sempet kepikiran. Terus karena aku suka manage juga kan. Terus cuman aku maksudnya kalau sekretaris atau aspri itu kan kita harus lihat ya bosnya seperti apa gitu kan. Takutnya nggak enak atau gimana gitu. Kan enak gak enak harus dirasain dulu. Iya sih. Jadi kita nggak bisa ngejudge juga kan. Ya aku mau nggak mau kulik-kulik dikit lah gitu kan. Cuman ya karena awal-awal dia cuma nyeritain permukaannya, ya aku tertarik aja gitu kan. Cuman aku nggak bilang, dan karena kan tadi cuma pernyataan ya gitu. Siapa ya Yu gitu. Terus
Akhirnya berapa minggu kemudian dia nyari untuk galeri sitter. Oke. Si Cemara ini nyari untuk galeri sitter untuk pembukaan museumnya. Oke. Itu November tahun lalu. Terus maulah aku kan karena kosong gitu kan. Ya udah sikat gitu. Terus karena dulu sempat di-mention dia si bosnya ini sempat nyari sekretaris, aku jadi kayak oh ini bosnya gitu. Oh, jadi keinget omongan itu. Oke. Oh, ini bisa orangnya. Kali, ya. gitu. Karena kamu merasa bahwa orang ini orangnya oke gitu, seru. enak. Ya sewajarnya bos lah gitu, nggak yang gimana-gimana gitu. Terus berjalan sampai Januari, udah tuh kontraknya cuma sampai Januari. Akhirnya aku pindah dong nyari tempat lain. Aku ke Aksi, terus tiba-tiba di telepon untuk yuk mau nggak jadi karyawan tetap gitu, ditawarin itu di Cemara. Akhirnya dengan penuh pertimbangan gitu. Kenapa penuh pertimbangan? Karena tadi seru katanya. Iya maksudku kayak karena kebiasaan freelance gitu, ngerti nggak? Jadi kalau kebiasaan freelance tiba-tiba aku punya pola yang akan terus berulang tiap hari, aku bisa nggak ya ngejalanin itu gitu. Terus dan jatuhnya itu akan lebih kayak kantoran juga ujung-ujungnya kan. Karena ngurusin pameran juga, walaupun ya tadi balik lagi aku suka memanage sesuatu gitu. Terus ya udahlah akhirnya oke gitu. Tapi aku ngelarin yang di sini dulu nih kerjanya nih yang di Aksi gitu. Ya udah. Aksi itu yang di ini bukan sih? Waktu itu lagi pameran di Asta. Pameran bersama gitu seluruh galeri. Ya udah akhirnya awalnya aku cuman nge-backup untuk desain grafis. Karena pada saat itu yang magang di sana udah habis masanya gitu. Dan dia harus balik ke kampus. Magang dari IKJ juga. Akhirnya aku backup itu. Terus berapa bulan kemudian Bu Indahnya kayaknya tertarik sama aku untuk yaudah jadikan sekretaris lah. Gitu. Itu boleh tuh yang itu tuh gitu. Tanyain coba berminat nggak gitu. Oke. Jadi kenal lah ya sama Bu Indah ngobrol, terus ada tawaran itu. Terus kamu gimana? Terus awalnya aku deg-degan ya karena ini sekretaris gitu, atau dia nyebutnya sih maunya jadinya Aspri gitu, asisten director. Karena otomatis waktuku harus fleksibel buat dia. Terus aku harus selalu ada gitu kan. Waktunya udah beda deh gitu jam kerjanya gitu. Dijelasin sama Bu Indah enggak? Enggak sih, tapi aku tahu aja. Pemikiranku aja gitu. Dan aku nyari-nyari juga kan tugas Aspri itu sebenarnya apa sih gitu. Terus ya udah akhirnya aku menyanggupi aja. Jadi benar oke deh boleh diambil deh akhirnya gitu. Terus sampai sekarang deh gitu. Jadi ini sebenarnya tadi dari tadi ini adalah cerita bagaimana sosok Ayu akhirnya mendaratlah bekerja dan fokus di Cemara 6 Galeri. Jadi kalau kita ngomong tahun start di tahun 2022 start untuk memang fix sebagai kerja di Cemara 6. Sampai sekarang ini ya. Sekarang ini. Dan posisinya sebagai apa di Cemara 6 Galeri? Aspri, Director. Assistant Director. Itu tadi informasinya berawal dari hanya volunteer. Iya. Jadi benar-benar yang coba untuk mengetahui enak enggaknya cobain dulu lewat volunteer. Terus diberesin dulu kerjaannya. Terus ada yang melihat ternyata memang potensi, tertarik, akhirnya ditawari. Iya. Oke. Emang sebenarnya harus ada proses itu sih biar rasanya kayak feel-nya dapet gitu. Kalau untuk asumsi nebak nggak bisa. Iya, sekalian show off juga kepada ibu-ibu galeri itu. Jadi gue bisa ini nih Bu gitu. Iya, kalau kita tuh eksis gitu. Karena emang kalau dilihat kan juga aktivitasmu banyak jadi volunteer di beberapa acara. Jadi ada pengalaman ya. Iya. Jadi benar-benar yang udah mengerti di galeris itu apa gitu. Karena di Aksi juga lumayan beberapa kali ya. Iya, beberapa kali. Dan ternyata Cemara pun juga bagian dari Aksi gitu. Iya di dalamnya. Ini kan Asosiasi Galeri Seni Rupa Indonesia. Namanya Aksi itu ya. Dan Bu Indah sebagai dewan penasehatnya gitu. Jadi banyak belajar juga ya. Iya. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke Cemara 6 Galeri nih. Iya. Kalau misalnya
kita mau cari info soal Cemara 6 Galeri ya. Misalnya ada orang yang mau pameran atau mau bikin kegiatan tuh, langkah-langkahnya gimana sih di Cemara 6 Galeri ini? Langkah-langkahnya yang tentunya pasti harus mengirimkan proposal ke email kami. Itu bisa cek di Instagram kami, ada emailnya. Instagramnya namanya apa? cemara6galeri.museum. Oke. Di situ ada emailnya, kirimkan proposal dan mungkin CV juga. Terus nanti kita akan balas dan ya consider lah segala macam. Baru nanti kalau sudah di-okekan, kita akan kirim balik formulir untuk mereka isi gitu. Jadi kayak kebutuhan mereka apa aja gitu. Saat pembukaan mereka butuh MC kah, butuh galeri sitter kah. Karena yang kayak gitu-gitu kan mereka ada yang udah ada yang nggak tahu nih nyari di mana. Tolong dong galeri cariin gitu. Biasanya kayak gitu. Makanya kita ngasih balik formulir itu ke mereka untuk diisi gitu. Nah dari situ barulah akan ada offering ke senimannya gitu, semacam RAB lah gitu. Dari penyewaan venue sampai additional yang lainnya gitu. Jadi benar-benar yang detailnya, basicnya ngirimkan dulu proposal informasi. Mereka kebutuhannya apa, kerjasama kah, atau penyewaan ruang kah gitu. Bisa ngapain aja berarti selain nyewa ruang, kerjasama, terus bikin apa lagi di Cemara 6 ini? Kita ada program screening film. Oh ada juga? Setiap hari apa? Itu nggak ada. Reguler ya? Nggak reguler. Tapi jadi, kalau mau screening bisa? Bisa. Jadi itu kita buka untuk program itu. Jadi siapa yang punya mungkin film yang oke gitu, sudah diperhitungkan lah di halayak perfilman, itu kita mau untuk muterin gitu. Nah dari tadi mungkin kita udah bahas lumayan agak mau ke dalaman si Cemara 6. Sebenarnya banyak yang juga mungkin belum tahu Cemara 6 Galeri itu di mana sih? Detailnya. Di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 9 sampai 11. Deket ya dari sini ya? Deket. Deket banget, lurus doang. Lurus doang ya sebenarnya. Itu agak kesana lagi stasiun Gondang Dia. Jadi kalau mau ke sana, kalau naik KRL stasiun Gondang Dia gitu. Turunnya di stasiun Gondang Dia, jalan kaki dekat. Jalan kaki dikit lah gitu. Olahraga dikit gitu. Iya, pedestrian kan lumayan bagus daerah sini ya. Jadi lokasinya itu mungkin lebih gampangnya Cemara 6 Galeri di daerah Jalan Hos Cokro Aminoto, area Menteng, Jakarta Pusat. Dan itu ada hari liburnya hari apa? Senin. Jadi bukanya dari Selasa sampai Minggu. Iya, betul. Jadi kayak benar-benar mau ada acara atau enggak terus selalu buka. Iya, karena ada museum itu. Karena ada museum. Nah, nanti juga aku mau bahas yang museum. Kita tapi ke Cemara 6 dulu. Karena museum kan baru nih. Iya, baru. Nah, Cemara 6 tadi itu kalau misalnya kita ngomong timeline pameran, itu biasanya paling minim berapa hari bikin pameran di sana? Paling minim itu ya 5 hari sih. 5 hari itu udah paling gitu, kayak pameran satset gitu. Emang ada tapi? ada aja. Itu pameran satset yang seperti apa maksudnya? Maksudnya kayak nggak ada program publik, cuman biasanya opening hanya doang. Opening udah? Nggak ada kayak workshop atau apa gitu, nggak ada? Biasanya ada yang enggak gitu. Tergantung si senimannya sih. Mereka tuh hanya membuat pameran hanya untuk kebutuhan portfolio doang atau apa gitu. Tergantung si senimannya tapi juga sih. Tapi memang ada yang bikin pameran cepet gitu ada ya? Ada. Iya, maksudnya kan sayang juga ya udah ngesetnya agak lumayan, terus nanti durasinya kok cepet gitu. Ada tuh ya? Ada aja. Nah paling lama di Cemara 6 Galeri ini berapa hari? Paling lama kalau dari luar itu 3 minggu. Paling lama 3 minggu. Jadi gak mungkin lebih dari sebulan, gak ada? Itu program kita. Program dari Cemara 6-nya sendiri. Jadi kalau kita ngomong dari program galeri yang Cemara 6 ini sendiri, itu setahun ada berapa program yang memang milik dari Cemara 6 Galeri? Biasanya itu bertepatan ya. Kayak misalnya? Kemarin terakhir tuh kita pameran Aku Dalam Budaya. Itu kita memperingati wafatnya Ibu Tuti Herati.
13 Juni kemarin. Owner juga. Iya. Oke, Ibu Tuti bagian dari founder dan pemilik Cemara 6 Galeri. Iya. Jadi kayak tribute Ibu Tuti. Oke. Iya, Berapa lama? Itu sebulan, pameran arsip. Oke. Arsip-arsip karya-karyanya dia, terus foto-fotonya juga dipajang gitu di Cemara gitu. Sebulan. Gitu terus, sih paling yang bertepatan. Terus yang dalam setahun pastinya misalnya kayak Cemara 6 Galeri ini setahun pasti ada 4 pameran, itu ada gitu jadwal nggak? Iya, biasanya ada. Minimal banget tuh 2. Minimal yang pasti. Yang pasti ya, karena entah itu mau ngambil yang meninggalnya Bu Tuti, ulang tahunnya Bu Tuti, atau pada saat ulang tahun galeri Desember. Desember gitu. tuh pasti akan ada karena Cemara 6 Galeri ulang tahun. Iya, biasanya gitu. Rangkaiannya pameran undangan atau bagaimana sistemnya? Pameran undangan gimana maksudnya? Misalnya kan kayak nih ada perayaan ulang tahunnya Cemara 6 Galeri. Dengan hari perayaan ini mereka dari timnya atau kalian ini mengundang seniman untuk berpartisipasi atau udah jadi lebih ke penunjukan aja gitu? Biasanya kita mamerin karya-karya yang ini aja sih, yang udah ada di kita gitu. Koleksi. Bukan koleksi ya. Ya bisa dibilang koleksi juga dari si galerinya ini gitu. Kurasinya dari mana? Kurasinya itu bareng sama Bu Indahnya langsung. Atau sama asistennya, ada Mas Bagus. Nirwan juga termasuk asistennya juga. Gitu. Jadi akan ada obrolan bertiga tadi, Bu Indah, Bagus dan Nirwan ini untuk mempersiapkan soal bagian editorial atau kurasi semua gitu. Tapi biasanya kita juga lebih suka bikin program pameran yang berkaitan dengan perempuan. Selalu. Gitu. Karena Bu Tuti ini kan feminis ya. Dia banyak membicarakan tentang hal tersebut gitu. Dan terakhir yang program Cemara lakukan itu di Galeri Nasional. Itu judul pamerannya Indonesian Woman Artist. Itu memamerkan karya-karya dari kebanyakan sih seniman-seniman besar ya, seperti Nunung WS, Melati Soredarmo, Mela Yersma, terus Arahmayani, Dian Anggraini gitu-gitu. Budolo juga ada gitu. Jadi para teman-teman seniman yang dulu juga sempat terlibat dalam pameran-pameran yang diselenggarakan Bu Tuti juga gitu, itu diikut sertakan lagi gitu. Itu berarti yang menginisiasi adalah tim dari si Cemara 6 Galeri. Iya. Lalu dia membuat kuratorial dan kurasi dengan nama-nama tadi yang disebutkan, bikin acaranya di Galeri Nasional. Iya, pada saat itu. Dan itu akan jadi ada terus annual event atau? Iya, ada rencananya pengen tahun depan gitu. Ada lagi. Ada lagi. Di Galeri Nasional lagi? Kemungkinan di Galeri Nasional gitu. Jadi yang menginisiasi Cemara 6 Galeri, tapi venue-nya tempatnya di Galeri Nasional. Iya, jadi biar publik tuh lebih luas gitu lagi jangkauannya gitu. Iya. Dan itu kamu nggak bantuin ngurus juga tuh? Iya pasti. Persiapannya karena panjang kan. Iya panjang banget, dan yang disebutkan tadi kayak dari sebutan yang seniman-seniman perempuan tadi itu nama-nama besar. Jadi benar-benar butuh proses kayak kita pendataan, perawatan karya kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Itu kalau yang Iwa sebelumnya yang tadi itu aku cuman sebagai volunteer aja. Nah itu salah satu gerbang aku kenal Cemara juga sih. Sebenarnya kalau ditarik ke belakang itu adalah jalanmu untuk dikenal sama Bu Indah dan tim-tim dari terutama tim-timnya dulu sih. Timnya dulu. Jadi kayak ada sosok dirimu terus ya muncul nih. Jadi ketika aku masuk mereka udah yang kayak Mbak Ayu gitu. Iya. Nah untuk yang tahun depan ada lagi di Galnas rencananya gitu. Masih menunggu sih kepastiannya, karena kan katanya Galnas mau renovasi ya. Nah itu belum tahu gimana gitu jadi atau enggaknya gitu. Dan itu setiap tahun akan ada perubahan dari line up nggak sih? Kayak seniman-seniman yang bertambah gitu ada? Pasti berubah. Karena yang penting perempuan itu ya? Iya, karena kita kan salah satu kuratornya juga Ibu Carla Bianpun. Tahu. Iya. Nah dia tuh sangat giat untuk mencari sosok perempuan seniman. Salah satu tokoh
budayawan seni rupa yang pingin banget Iya. aku ngobrol sama beliau. Karena usianya udah lumayan. Iya. Jadi aku harus menyesuaikan waktunya beliau gitu. Sama salah satu rekanan koleganya juga Bu Melani Setiawan juga aku pingin. Oh iya. Insya Allah nanti dalam waktu dekat. Iya. Gitu. Amin, Karena penting amin. banget tuh. Iya. Wah itu salah untuk satu mengulik perspektifnya Bu Carla ya. Ya, karena dari era 80-an, malah mungkin 70-an juga dia Iya. udah benar-benar pemerhati seni rupa juga, banyak menulis di situ. Iya. Oke. Iya, Bu Carla salah satu kurator dari IWA itu tadi. Iya. Gitu. Oh, Bu Carla termasuk. Termasuk. Ada siapa aja kamu tahu di kurator timnya itu, ada siapa selain Bu Carla? Bu Indah yang pasti. Bu Indah. Oke. Terus. Dan semua perempuan juga ya? Iya. Yang kuratornya perempuan, seniman yang terlibat juga perempuan ya? Karena Iya. emang Indonesian Woman Artist. Iya, betul. Keren, itu keren sih. Ya. Jadi kayak benar-benar juga memperlihatkan sisi seniman yang perempuan untuk di-publish lagi ya, dibikinkan pameran bersama ya. Wah keren. Iya, dikulik lah gitu. Oke. Benar-benar. Balik ke Cemara 6 nih. Kalau ada pameran di Cemara 6 Galeri, itu ada tiketing nggak sih? Kalau galerinya enggak gratis. Gratis. Tapi mau acara apapun gratis. Oke. Nah, kalau museumnya itu baru berbayar. Oke, bolehlah kita coba masukin ke museum nih, karena udah mulai nepet juga. Boleh. Jadi sebenarnya mau Cemara 6 Galeri atau museum itu satu tempat sebenarnya. Satu ya. tempat. Hanya beda kayak mungkin posisinya ya. Iya. Museum itu kan baru ya. Baru di tahun 2022 ya. Iya, Cemara 6 tuh Cemara 6 itu dari tahun berapa ya? 90-an ya? 93 establish mulai. Iya, Bu Tuti tuh mendirikan Cemara 6 itu di Jalan Cemara nomor 6. Oke, kenapa namanya Cemara 6 Galeri? Iya, karena lokasinya di Jalan Cemara nomor 6. Iya, pada saat itu Simpel ya namanya. Oke, bener juga sih, dan oke juga itu. Bener. Jadi sebenarnya pintu masuknya ini ada 2, cuman yang di Jalan Cemara nomor 6 ini dikhususkan untuk keluarga aja gitu. Karena masih benar-benar rumah bentukannya kalau lewat situ. Iya, benar. Ada plaknya juga. Sampai hari ini masih kan? Oke, Cemara 6. Iya, terus 96 diperluaslah bangunannya ke Jalan Cokro tadi gitu. Akhirnya galerinya pindah. Yang di Cemara 6 itu jadi rumahnya Bu Tuti gitu. Oh, pribadi. Oke. Nah, dari 96 sampai sekarang tuh di lokasi yang tadi ya. Iya. Oke. Nah, museumnya di belakangnya lah ibaratnya. Kalau kita sebut belakang lah itu ya. Iya. Oh. Kenapa ada sedikit info nggak? Misalnya kenapa kamu misal tahu nggak itu kenapa ada museumnya juga di situ? Iya, jadi Bu Tuti ini kan emang sudah banyak sekali yang mengkoleksi karya seni rupa gitu, karena kolektornya lumayan ya. Teman-teman senimannya juga banyak karena sudah terlibat di banyak lembaga seperti pernah jadi rektor IKJ, terus pernah jadi ketua DKJ, anggota DKJ, banyak deh di tim tuh. Itu seperti taman bermainnya Bu Tuti gitu. Nah, orang dalam juga ya kan? Iya. Iya. Terus ya ada omongan kalau dari anaknya tuh yang Bu Indah dibuatkan museum aja gitu. Cuman kan karena nama museumnya apa, nama ibu gitu kan, ibu kan belum meninggal gitu, masa namanya Tuti Herati Museum gitu. Oke. Oh, itu ada dialog tuh ya? Ada. Itu dialog yang selalu disebutkan sama Bu Indah gitu. Selalu, setiap kalau ada yang menanyakan kok tiba-tiba ada museum gitu. Nah, terus ya udah akhirnya Bu Tuti berpulang tahun 2021 bulan Juni, hari Minggu itu tanggal 13, dan gak lama setahun kemudian Bu Indah menginisiasi lah untuk dibuatkan museum untuk Bu Tuti gitu, dengan karya-karya koleksinya gitu. Ya sudah, Desember 2021 kalau gak salah deh itu pembukaan dengan bersamaan dengan pameran dari Forum Lenteng. Dia bikin semacam kolase kertas gitu. Gitu, yang katanya terinspirasi dari puisinya Bu Tuti gitu. Oke. Jadi kayak memang ini momen yang pas untuk sekalian meresmikan. Selain juga memang ada pameran dari si Forum Lenteng ini. Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu berarti dinamakan apa sekarang museumnya? Tuti Herati Museum. Akhirnya dinamakan itu. Iya. Oke, setelah
beliau meninggal, Iya, almarhum. Oke. Jadi kalau di Google itu Cemara 6 Galeri dan Museum. Kalau di Google itu aneh sih namanya. Namanya apa kalau di Google? Cemara. Jadi buat orang-orang atau teman-teman yang mau datang, kalau cari di Google apa ketiknya? Sebenarnya bisa aja cari Cemara 6 Galeri itu langsung keluar. Okay. Cuman namanya aneh, Tuti Herati Museum was Cemara 6 Galeri gitu. Itu salah bikin kali, gimana? Iya kayaknya, aku nggak tahu sih itu siapa yang bikin gitu. Kenapa akhirnya bisa seperti itu gitu? Bisa dirubah kan ya? Kayaknya sih bisa. Aku juga belum ngulik lagi gitu. Jadi tulisannya apa tadi? Kalau Cemara 6. Kalau di Google sekarang Tuti Herati Museum dalam kurung was Cemara 6 Galeri. Oh gitu ada Dulu Cemara 6 Galeri. Iya. Kalau di Instagram itu museum dan Cemara sama aja atau beda? Gimana? Kalau di Instagram itu ada 2 akun atau 1 akun aja? 1 akun aja. Cemara 6 aja. Museum. Iya. Nah, jadi informasi di situ detail. Iya, kalau di Instagram itu aneh lagi tuh namanya Cemara 6 Art Center. Oh gitu? Iya, nggak tahu siapa. Oh, namanya gitu jadinya. Beda-beda. Bukan galeri. Bukan, Cemara 6 Art Center. 6 Art Center. Iya, kalau salah ya. Iya. Ada Art Centernya gitu. Iya. Gimana kan kerja di situ, saya nggak tahu. Itu kan udah lama sekali. Oh, iya. Aku juga bingung gimana cara ngubahnya. Gitu. Oke. Nah, itu kalau dari museumnya sendiri ada program nggak? Museumnya sendiri enggak sih, karena kalau ada program itu akan dilempar ke galeri ujung-ujungnya. Karena museum itu area yang nggak boleh dipakai sebenarnya untuk kegiatan apapun gitu. Jadi hanya untuk kunjungan aja. Karena kan itu rumah ya. Iya. Gitu. Basicnya emang rumah tempat kediaman dulu beliau itu ya di situ. Iya. Jadi semua diarahkan ke galeri gitu programnya. Meskipun memang itu areanya satu spot ya, bisa mampir sekalian sebenarnya. Dan ya untungnya kita punya auditorium sih. Ada tempat itu ya. Jadi kalau mau ada program diskusi atau apa peluncuran buku, pembukaan pameran di situ gitu. Untungnya. Jadi enak lumayan buat ngumpul-ngumpul, ada space yang bisa bareng-barengan gitu. Oke. Jadi kalau untuk areanya sendiri itu lebih luas si Cemara 6 Galeri atau museum? Museum. Oh, jadi kalau ngomong luas lebih luas ya? Iya, pengunjung itu kan wajib kita dampingi ya setiap kalau ada ke museum. Iya, Jadi nggak boleh sendiri ya? Nggak boleh sendiri. Oh, karena masuk ke rumah. Iya, pertama itu, terus kedua agak membingungkan ininya. Bingung tuh. Iya. Jadi masuk ke sini keluar di mana gitu. Terus kayak mereka luas ya? Ini kemana lagi ya gitu. Dan ada sampai aku labirin banyak. Nggak juga sih, lebih ke lurus aja tapi mereka kayak bingung aja gitu kok ini lewat sini ya, kemana lagi ya nanti gitu. Dan mereka tuh pernah ngeluh, aduh capek ya ternyata. Ada gitu ya? Iya. Oh capek ya. Iya soalnya luas banget gitu. Gede banget ternyata, dari depan kecil, ternyata pas masuk wah gede banget gitu. Emang tipikal rumah-rumah lama ya. Dua lagi. Iya, 2 rumah jadi 1 ya. Iya, 2 rumah jadi 1 di Menteng gimana tuh? Iya. Kebayang nggak? Benar. Jadi benar-benar kalau mau nah kebetulan aku belum peraksana tuh ke museumnya. Ke museumnya belum pernah. Belum. Iya, okay. Maksudnya hanya di depan-depan aja tuh di galeri, terus ada taman itu kan. Nah, kalau untuk detailnya ke dalam belum tuh. Jadi harus ditemenin ya. Harus ditemenin. Karena bingung nanti area-areanya. Dan itu lebih ada juga lukisan karya-karyanya dari koleksi Bu Tuti dan juga di situ yang banyak ditampilkan di sana. Kebanyakan sih lukisan. Kalau instalasi kayak patung atau apa gitu ada nggak? Patung cuman nggak banyak sih, tapi ada. Tapi ada. Oke. Oh, museumnya bayar berapa kalau museum? Museum itu umum 35.000. Oke. Pelajar 25.000 gitu. Cara taunya dia pelajar atau bukan dari mana sih? Jadi di di scan barcode-nya itu kan ada 2. Jadi kita pakai pihak ketiga lah untuk bantu tiketing gitu. Terus mereka nanya kan, oh ini ada pelajar ya gitu. Iya, kalau ada boleh deh ininya kartu pelajarnya ditunjukin gitu. Kalau nggak ada kartu pelajarnya, apapun yang bisa membuktikan dia pelajar. Kalau
Kalau masa nggak ada sih website kampus gitu kan, nggak mungkin kan. Oke. Jangan sampai kita minta tolong ajuin KTP-nya gitu. KTP-nya mana, emang bener umur segitu gitu. Oh, jadi kayak gitu caranya. Iya, Kalau misalnya dia anak misalnya S2 gitu kan pelajar kan? Iya bisa Bisa juga S2, S3 pelajar juga kan ya? Iya. Meskipun umur udah tua ya kan? Gak apa-apa kan? Iya sih, Iya, masuk pelajar akal. tuh ya. Oh, oke. Jadi bedanya dengan Cemara 6 itu gratis. Iya. Cemara 6 galeri gratis, museumnya bayar 30.000. 35.000. 35.000 untuk umum. Iya. Dan itu jamnya sama aja operasionalnya. Sama aja. 10 Dua-dua sampai itu. jam 5 sore. Oh, dan Senin juga libur. Betul. Ada staff juga berarti untuk si museum? Enggak sih, itu jadi satu aja. Oh, tapi kalau di galeri ini ada pameran, itu galerinya Seninnya nggak libur, tetap running terus. Iya, tetap running. Oh, Museumnya gitu? tutup. Iya. Oh, gitu. Kenapa Jadi, ya? Itu biasanya permintaan seniman sih. Oh, nggak apa-apa deh, udah biarin aja lanjut Iya, gitu. lanjut, Jangan libur gitu. Oke. Jadi itu ada permintaan dari seniman tetap lanjut gitu, buka. Gitu. Jadi museum yang tutup Senin, galerinya tetap running. Oke. Kalau kita coba ngomongin kalau mau bikin pameran yang di Cemara 6 Galeri, bayar berapa sih sebenarnya untuk sewa range-nya gitu, tahu nggak? Boleh nggak disebut? Biar ada info teman-teman kalau ada ternyata niat, oh boleh juga ya pameran di sana gitu. Iya, kalau seharinya sih di Cemara itu oke. sekitaran segitulah itu. Sehari itu misalnya dari jam berapa sih contohnya? Jam operasional jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Enggak, sampai jam 5. Jam 5 sore, jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Iya. Itu untuk nyewa di sana. Konteksnya itu pameran kah atau bisa kegiatan lain atau apapun boleh? Iya, apapun boleh. Yang nggak boleh apa di situ? Wedding pernah nggak? Wedding itu lebih ke auditorium sih, function room. Tapi ada? Pernah ada katanya. Tapi untuk eraku aku belum pernah menemukan. Tapi sebelum di eramu ada? Ada, katanya pernah ada. Oh, gitu. Keren juga sih. Nikah di mana nih bro? Di situ Cemara 6 Galeri, keren kan? Tapi emang auditoriumnya cakep banget sih. Bagus ya? Nggak perlu banyak dekor ya? Nggak perlu, karena banyak uniknya Rumah Butut itu banyak ukiran-ukiran. Oke, jadi udah berasa artistiknya gitu, bagus artistiknya. Dan secara kita ngomong soal jumlah orang, berapa sih di sana untuk kalau bikin acara, kalau nyamannya berapa orang yang datang di situ? Oh, kapasitasnya. 100 tuh udah pack banget. Oh, oke. Dan duduk atau enggak tuh 100? Kalau sampai 100 ada yang nggak duduk. Tapi untuk auditorium kalau pembukaan itu 70 sampai 80. Oh, enak, itu nyaman lah ya. Iya, lebih dari itu udah crowded banget. Panas banget. Pernah gitu. Tapi sampai membludak. Pernah. Acara apa itu? Acara ini museum itu penting, itu seminar dari IAAI, itu Ikatan Arkeolog, yang ngomongin tentang Museum Nasional yang waktu kemarin kebakaran itu. Jadi ada diskusi di sana. Iya. Dan antusiasnya banyak. Banyak banget, karena menghadirkan pejabat juga. Oh, siapa yang datang? Bapak Fitra Arda, pernah tahu? Itu yang bagian petingginya Musnes deh kalau nggak salah. Aku juga kurang tahu, kurang hafal jabatannya. Itu rame banget, terutama sama jurnalis. Karena dia juga rasa ingin tahu waktu insiden kebakaran itu ya. Topik hangat. Waktu itu ya. Karena berapa hari setelah kebakaran kan Museum Nasional itu ya? Maksudnya? Itu kan jedanya lumayan jauh gak sih? Yang pembahasan. Oh iya, seminggu 2 minggu deh kalau nggak salah. Seminggu 2 minggu, jadi masih hangat gitu. Masih hangat. Masih diminta banyak klarifikasi kan dari media gitu. Kayak preskon lah bisa juga ya sebenarnya di situ ya. Dan materi yang dibawakan oleh beliau itu kan juga sangat dibilangnya konfidensial kan. Jadi banyak yang menanyakan boleh diminta apa enggak gitu. Ya nggak bisa. Gitu. Itu rame banget, terutama sama jurnalis. Ya mereka kan juga pengen tahu konfirmasi dari pihak si Museum Nasional untuk mengetahui nih kejadian itu gitu. Karena gak ada info detail waktu itu kan. Iya. Oh, itu adalah acara yang lumayan rame waktu di Cemara 6. Iya, seminar kayak gitu sih yang rame. Kalau untuk opening pameran yang sangat rame itu waktu itu pameran siapa? Opening ya. Itu
itu kayaknya sih pamerannya Pernah di eramu atau sebelumnya mungkin? ada terakhir tuh si Ibu Flora Rikin itu pameran fotografi. Rame Dia banget. Rame banget karena teman-temannya banyak. Banyak banget. Di ya kalangan fotografi juga gitu. Oke. Dan dari Bandung Oke. orangnya kan. Jadi ini momentum gitu ibarat kata kan. Oke. Pameran tunggal lagi gitu. Oke. Itu yang lumayan bener-bener responnya bagus, orangnya banyak, Iya. sampai full tuh di galeri itu ya? Iya full. Tapi sejauh ini memang setiap pembukaan pasti full sih. Pasti ya. Pasti full gitu. Iya, kadang repot juga parkir kan tuh? Repot, lumayan repot. Karena pinggir jalan banget tuh. Pinggir jalan. Gitu. Kalau kita ngebahas soal setelah tadi proses sebelum pameran nih. Kalau sesudah pameran tuh misalnya kalau kita ngomongin penjualan itu ada juga. Ada juga. Oh, walaupun nggak terlalu banyak. Di si Cemara galeri ini dan boleh tahu sistemnya itu? Sistemnya itu konsinyasi. Oke, berapa persen boleh nggak disebut ya? Oke juga sih, oke tuh. Nggak begitu besar ya ternyata ya? Nggak gitu besar, karena ya udah ada itu yang tadi yang soal penyewaan itu. Karena gitu. ada harga sewa dan ada konsinyasi nanti. Oke. Makanya itu lumayan jadi nggak begitu besar ya? Betul. Oke, dan lumayan untuk jadwal program di tahun ini kemarin. Iya, lumayan. Sampai Desember ada nextnya apa? Sampai Desember belum ada sih. Tapi kalau untuk bulan depan itu pameran tunggalnya Tiar Masirait. Oh, tunggalnya di situ? Oke, siapa kurasinya? Kuratornya Bu Ana Sungkar. Oke, yang kurasi Bu Ana Sungkar. Oke. Judul pamerannya Batik Dalam Dimensi Baru. Oke. Tanggal berapa openingnya? Openingnya tanggal 3 Oktober. Lah bentar lagi dong berarti. Betul. Oh, oke. Ini udah mulai persiapan nih ya? Udah mulai persiapan pengiriman karya dan lain-lain juga gitu. Oke. Nanti datang deh. Insya Allah. Ya, secara ruang full kepake semua. Full kepake semua. Ada instalasi nggak? Enggak, full lukisan. Lukisan aja. Tapi emang banyak banget. Baik banget ya lukisannya ya. Tunggal sih soalnya kan. Tunggal. Berapa karya kalau boleh tahu untuk yang edisi Bu Tiar itu? Kayaknya lebih dari 100 sih. 100? Karya? Iya. Jadi ada yang kecil-kecil juga. Iya, masa di bawah semua gitu ya? Ada yang kecil-kecil, ada kan gede-gede juga ada tuh. Iya, pasti. Itu pasti kan yang gede-gede. Iya. Yang kecil di bawah juga? Iya, Oke. Dan kayaknya juga aku nggak tahu sih kalau sampai sekarang gimana. Kayaknya juga masih ada karya yang ongoing juga gitu. Dan mau masuk proses kurasinya Bu Ana Sungkar gitu. Oh, jadi benar-benar yang lagi prepare. Iya, terus ke soal pendataan juga gitu. Dan kamu terlibat nih? Terlibat. Oke, proses karyanya. Ngontrol kalau dia terutama bagian desain ya gitu. Karena kan dia yang bikin sendiri nih desainnya gitu. Jadi harus dikontrol terus-terusan. Kenapa nggak kamu bantuin desainnya? Karena itu ada additional dari galerinya. Oke. Emang ini ada sistem yang template-templatenya itu? Iya, ada template-templatenya. Oke. Ini dari tadi mungkin kalau pembahasan kan sebenarnya kamu udah tahu juga soal ada prosesi kayak misalnya seniman yang benar-benar kayak kamu dari lulusan kampus seni, terus kamu punya ilmunya, kenapa akhirnya kamu lebih cenderung sukanya manage daripada membuat karya? Itu karena apa ya? Karena apa ya? Karena kan biasanya kalau ada orang tipikal yang emang mengerti soal material, terus juga ada ilmu-ilmunya kan juga meng-create juga. Nah kamu lebih cenderung kayaknya ke manajemennya. Manajemen, gitu. Nah, iya. Itu karena apa sih sebenarnya? Apa ya? Kenapa nggak jadi seniman misalnya? Gitu? Itu dulu pas mau TA, aku kan nanya ke Kaprodi ya, Mas ini boleh nggak saya penelitian aja gitu. Nggak usah berkarya gitu. Oh nggak bisa yuk, sekarang harus berkarya gitu, nggak ada penelitian. Karena kan S1 kan. Oh gitu ya Mas, ya udah deh gitu. Jadi aku tuh sebenarnya kurang pede sama karya-karyaku gitu. Nggak terlalu nggak terlalu bisa meng-create apa yang ada di pikiranku untuk tumpah ke dalam sebuah kanvas atau media apapun gitu. Tapi ketika aku memanage suatu kegiatan, itu aku nyaman di situ. Oke.
Aku kayak suka melihat sesuai apa yang aku buat, apa yang aku atur itu berjalan sesuai rencanaku tuh aku suka dan aku enjoy ngelihatnya. Sementara pas kemarin bikin karya pas TA itu tuh bener-bener burn out banget. Itu di studio nangis berkali-kali kayak Kenapa emang? kenapa sih susah banget gitu ya. Aku bisa ngelukis, bisa gambar, tapi aku kurang enjoy aja dalam Kayak agak beban gitu. agak beban gitu, kayak gak tahu ya. Aku di overthinking tuh kayak orang berekspektasi tinggi sama aku gitu, dan memang seperti itu gitu. Emang Dan mereka berpikir gimana? gak tahu, kayak begitu selesai tuh dosen-dosenku tuh kayak wah nggak, ini sih nggak heran sih kalau Ayu dapat nilai paling tinggi gitu. Terus tuh kan berekspektasi kan. Untung aku bisa menjalaninya gitu loh. Kalau enggak kan jadi omongan gitu, itu nggak enak sih gitu. Itu aku kurang nyaman sih kalau berkarya. Tapi kalau memanage, aku suka proses ketika menjalaninya itu gitu. Ketika udah goal, udah gong, udah selesai, itu kayak wah ternyata gue bisa melalui ini gitu. Oh, jadi memang lebih ada rasa nyamannya di manajemen aja nih ternyata, daripada untuk proses membuat karyanya. Gak tahu ya, gak tahu kenapa. Tapi sekarang ini kalau ditanya, misalnya lu yuk mau fokus di mana, tuh udah tahu jawabannya belum? Di mananya nih, apa nih pilihannya? Ya maksudnya mau emang ke sebagai seniman atau lebih ke art manajemennya gitu ibaratnya. Oh iya, ya pasti art management sih. Berarti udah bisa ngomong bahwa kayaknya udah fokus di art management itu. Udah berani ngomong gitu? Iya. Karena emang ke depan maunya gimana? Ke depan jujur pengen banget S2 tentang manajemen seni. Oke, di mana? Di mana ya? ITB mungkin ya. Oke. Kayaknya ada ya, setauku sih ada. Oke. Terus ya itu mengeksplorasi tentang manajemen seni itu, karena kan dulu di kampus IKJ tuh ada sebenarnya kuliah manajemen seni, cuman hanya dasarnya doang gitu loh. Kayak disuruh nge-create pameran, terus konsepnya apa, terus panitianya kayak gimana gitu kan, itu dasar banget ya. Sementara itu aku udah dapetin itu di organisasiku gitu. Jadi aku butuh sesuatu yang lebih dalam lagi gitu. Bagaimana bernegosiasi gitu ya, walaupun itu yang sudah aku dapatkan sekarang sebagai praktikalnya gitu loh. Tapi secara keilmuannya juga menurut aku penting juga sih untuk hal-hal lainnya gitu. Berarti kamu di Cemara 6 Galeri udah berapa tahun nih? 2002, 2003, 2004 ya? 2 tahun kayaknya deh. 2 tahunan lebih ya? Iya. Udah cukup mumpuni lah ya secara misalnya mempraktekkan ilmu-ilmunya kan udah banyak tuh didapat di Cemara 6 Galeri atau organisasi-organisasi tadi. Jadi sebenarnya udah menguatkanmu ya buat bahwa emang yakin pilihanmu adalah art management itu. Iya. Ditambah nanti ada plan untuk mau S2. Iya rencananya, walaupun nggak tahu kapan. Tapi kalau emang itu terjadi sih makin kuat lagi berarti. Tapi yakin kamu bahwa pilihanmu ini adalah pilihan tepat? Mudah-mudahan. Kenapa kamu bisa merasa yakin bahwa ini adalah pilihan yang tepat? Kenapa nggak nari Bali aja lebih jelas gitu ya kan? Wah udah lama nggak nari. Oke. Ya karena mungkin karena itu sekarang jadi yang aku jalani kali ya. Dan itu nggak terjadi di pekerjaan doang, tapi di lingkunganku juga gitu. Aku juga ikut kolektif yang bidangnya juga ke arah sana gitu, memanage pameran, membuat pameran, bertemu seniman, terus mengatur pameran gitu. Ya persis lah gitu. Jadi ini lingkunganku banget gitu. Jadi bisa aja itu akan terjadi di masa depan dan itu long term gitu. Keluarga bagaimana melihatnya? Keluarga sih no comment ya. Karena masa nggak nanya kerja apa sih kamu gitu, ada nanya nggak? Oh iya pasti nanya ngapain sih di galeri, karena di mindset orang tua aku dulu sekarang kalau galeri itu kayak dulu jadi hanya menjual gitu. Jadi mereka tuh nanya dapat persenan gak sih gitu. Kan kakak suka
suka jaga-jaga pameran, jual-jual karya kan, dapat persenan gak sih gitu. Ya enggak lah, beda emang itu dulu gitu. Nggak kayak dulu. Kalau sekarang kan ya udah persenan masuknya ke galeri gitu. Kayak misalkan aksi jualan karya itu masuknya ke galeri gitu. Kita sebagai galeri sitter ya mungkin ada gitu beberapa galeri yang membiarkan itu, tapi kan nggak semua gitu. Ngasihnya paling bonus lah ya, bonus. Persis. Tapi gitu. kalau untuk fee kita dari gaji kan. Udah ada fee di situ gitu. Orang tua taunya seperti itu. Iya, terus ya udah aku jelasin lah segala macam. Nggak kayak gitu sistemnya sekarang gitu. Lebih apa ya? Lebih teratur sih bisa dibilang. Udah ada fee-nya tersendiri, nggak kayak sales marketing gitu. Namanya aja galeri sitter. Ya gitulah, aku jelasin lagi galeri sitter itu apa ya gitu. Ke keluarga ke mama. dan terutama mama. Dan mereka tapi ada kayak ngapain sih kerja di dunia gitu? Kenapa nggak apa gitu? Ada nggak tapi omongan apa? Iya, biasalah. Diarahinnya kemana? PNS pasti. Kakak mau nyoba PNS. Bener-bener standar tuh ya. Standar itu relate. Cobain aja tuh kalau ada lagi buka-buka, jadi biar tahu. Iya, itu ikutan ujiannya, nyobain. Kalau penasaran, cobain aja. Bahkan kalau ada tes link PNS itu kan mamaku juga PNS kan. Dia ngajar di SMP di Tangerang. Dia pinginnya mengikuti jejaknya gitu kali. Iya, guru agama juga. Bapakku juga dosen agama. Di mana? Di Trisakti. Jadi emang dari ini ya ada garis untuk ngajar gitu. Betul. Jadi ada mau diarahkan ke sana gitu. Terus nggak dicoba? Aku enjoy mengajar, tapi pas ngajar itu ya di tempatnya Katika gitu. Tapi aku tuh ada satu kayak momen tuh nggak sabaran gitu. Kayak aduh lama banget sih ngerjain gambar doang, lama banget gitu. Sementara kan aku harus punya mindset kalau setiap anak itu punya proses yang berbeda-beda gitu. Susah banget di situ. Walaupun aku tahu dan sadar ada hal itu gitu. Gitu. Itu kan harus tertanam di setiap guru ya. Harus sabar menghadapi muridnya. Apalagi anak kecil. Iya, aku suka anak kecil tapi kayaknya untuk ngajar enggak deh. Jadi itu salah satu alasan nggak mengambil ke arah ngajar. Iya. Akhirnya ya udah fokusnya di manajemen. Iya. Oke. Kalau teman-teman emang banyak yang mendukungmu di manajemen aja atau gimana teman-teman? Teman-teman sih iya mendukungnya tuh lebih kayak mereka suka ngajakin aku untuk ikutan project gitu. Posisimu apa biasanya kalau buat di komunitasmu ini? Lebih apa? Ke administrasinya gitu sih. Jadi pendataan karya, terus email segala macam. Kalau ada email masuk dari seniman gitu, follow up gitu. Jadi ngundangnya bukan ngundang yuk ikutan bikin karya, nggak gitu, tapi lebih ke yuk ngurusin acara ini dong gitu. Iya, terakhir tuh project yang aku bantu itu yang di PKN kemarin. Di mana tahun tuh? Lalu itu bikin pameran tentang perempuan juga dari PKN. Itu salah satu programnya lah kita dari banyak sekian program gitu. Di pameran di Rubana Underground. Itu aku diajakin Mas Bagus Purwadi sebagai kurator, dia di sana. Nah aku diajakin sebagai asisten koordinator. Nah itu di bawahnya Ayu Maulani tuh. Ayu Maulani koordinatornya gitu. Iya, jadi asik banget sih itu. Itu momen yang aku sangat enjoy berapa bulan itu gitu. Emang tapi kalau dipikir-pikir penting juga orang-orang yang memang di manajemen harus banyak ya. Iya. Karena juga kita punya banyak seniman banyak banget, galeri banyak gitu ya. Tapi kalau untuk yang memanage kurang juga nggak menarik ya, nggak bagus ya. Ada ketimpangan juga ya. Teman-teman di IKJ angkatanmu banyak nggak yang mencoba sama jalurnya kayak kamu untuk ngurus manajemen? Kalau kayaknya 2 atau 3 tahun angkatan sebelumku tuh banyak sih yang bekerja di galeri. Sekarang kayaknya beberapa galeri di Jakarta ini kalau aku lihat, aku tanya juga kayaknya banyak dari KJ deh sekarang. Udah banyak. Jadi ada galeri sitternya, ada yang misalnya ngurusin art handlingnya, terus jadi kayak udah mulai oke nih sebenarnya. Iya. Ya, udah oke sih. Thanks to Kak Wina. Gitu. Dia buka gerbang tuh ya. Iya. Dia yang buka gerbang pertama itu era
Kayaknya Sebelumnya kayak nggak banyak ya. Dulu kurang. kalau Krisna aku tahu tuh dulu memang dari awal dia ikut beberapa volunteer pameran, kegiatan. Jadi dia punya link kan banyak. Nah setelah itu kayaknya nggak begitu. Nah ditambah ada Wina ini jadi lumayan karena dia juga di galeri kan tuh. Iya. Jadi bisa infoin mungkin ya. Iya, dia juga di DKJ. Iya. Sekarang ngajar juga di IKJ kayak. Itu agak lumayan mantep tuh orang itu. Iya. Bisa gerbangnya banyak. Iya. Gerbangnya banyak banget. Dia ngurusin Jakarta Biennale juga. Betul. Itu kayaknya nanti bakal butuh volunteer banyak tuh di JB. Pasti juga direkrut dari anak-anak IKJ lagi tuh. IKJ dan UNJ gitu. Iya, terutama. Iya. Jadi benar-benar ini ya mencoba regenerasi ke adik-adik kelas, menginformasikan ada coba nih wilayah manajemennya atau ngurus galeri gitu ya. Iya, biar mereka ada pengalaman lah gitulah sebelum sebelum keluar gitu. Lebih ke praktek sebenarnya kan? Iya, karena dulu zamanku pas masih kuliah ya, sebelum aku kenal yang namanya galeri sitter itu ada kan di IKJ tuh kayak ada pameran dosen, pameran mahasiswa di Galeri Cipta yang dulu tuh di depan tuh masih gitulah, nggak sebagus sekarang gitu, belum direnovasi, belum direvitalisasi. Nah itu juga aku dikasih taunya sama Kak Wina itu, ayo mau jaga nggak? Ini pameran dosen gitu. Ini awal-awal ya? Ya udah mau aja gitu kan. Cuman bisanya sampai jam segini soalnya kuliah gitu kan. Ya nggak apa-apa, yuk nanti shift-shiftan gitu. Tapi bayarannya uang rokok aja ya gitu. Oh ya boleh. Tapi di adik-adik kelasmu ini banyak masih ada rasa mau gak sih untuk kayak dilibatkan di beberapa kegiatan program pameran? Mau, pasti mereka tertarik banget. Karena emang buat mereka juga buat pembelajaran, buat ada kayak buat praktek channeling, gitu ya. iya juga. Lumayan itu. Lumayan ya. Sekarang bagus ya. Karena si Wina punya akun Instagram apa tuh? Kosarupa. Kosarupa itu lumayan jadi komunitas, katanya lagi hangat lah di antara happening banget ya di wilayah mahasiswa mahasiswi untuk bisa nyari info-info volunteer katanya ya. Dan juga art handling juga ada gitu katanya. Ada apa aja dalam situ tuh? Tergabung juga di situ ya? Iya, aku juga part of Kosarupa. Ikut mendirikan Kosarupa juga bareng. Ada berapa orang itu Kosarupa? Aduh, banyak banget ya itu di grup. Kalau di grup yang besarnya yang mendirikan awal idenya. Itu yang pasti Kak Winanya sendiri gitu. Terus aku ikut diajak aja. Terus ada dari UNJ tuh Via. Terus juga Nirwan kayaknya terlibat juga deh gitu. Jadi ini sebenarnya tidak hanya dari IKJ ya? Ada dari UNJ. Ada kampus lain nggak selain IKJ dan UNJ? Ya di luar UNJ dan IKJ juga kayaknya beberapa ada deh. Ada juga kampus-kampus lain. Terutama yang bawaan-bawaan gitu ya. Kayak temen gue ada nih mau gitu, boleh nggak gitu. Ya udah coba dulu deh, baru nanti join gitu. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang udah gampang nih kalau nyari volunteer, kontakin aja ya. Win, gue butuh 10 orang ini deh. Ada kan? Ada. Sikat. Oh gitu ya modelnya. Terutama untuk yang seni rupa ya itu. Iya. Pameran. Bikin apa namanya kalau misalnya workshop juga bisa. Iya. Festival musik kan butuh orang juga kadang tuh buat ngurus tuh bisa tuh ya. Ibarat kata udah berpengalaman lah hitungannya gitu. Orang-orang yang di dalam ini. Iya. Sudah pernah. Karena selalu pasti diajak. Jadi kalau ada butuh tawaran, ada pameran di galeri-galeri pasti dilemparnya ke situ. Kita butuh 2 atau 3 orang jadi galeri sitter. Jam operasionalnya segini, fee-nya segini, ada yang peminat nggak gitu. Tuh jadi langsung ditembak di grup fee-nya, jam operasionalnya semua diinfo langsung. Oh, gue mau dong, gue gitu banyak tuh. Berapa orang di grup? Kalau boleh tahu tuh. Total. Aduh, berapa ya? 200 ada? Oh enggak. Kayak paguyuban itu. 20-an kayaknya ada. Tapi dari situ langsung banyak kayak mereka berminat. Iya, jadi dibuatkanlah ekosistem seperti itu gitu sama Kak Wina biar gampang. Ya itu kan sumber pintunya buat ngasih info ke teman-teman regenerasi bahwa nih ada info nih lu. Mau ikut apa enggak nih, ada acara ini, fee-nya segini, tanggal segini, jam segini. Iya, betul. Oh, Wina berarti lumayan berperan ya berarti. Sangat berperan. Sangat, ini orang yang penting istilahnya. Persis. Oke. Karena buat adik kelas ini pasti Wina sangat ditunggu-tunggu ya infonya gitu. Iya. Untungnya ayo dong ajak gue.
Untungnya udah pernah ngobrol sama dia, jadi tahu. Dia banyak cerita memang. Iya, dia pengalamannya luar biasa. Gak pernah capek nih orang nih kayaknya. Persis. Iya, tahu ternyata dia keturunan juga dari maestro. Iya. Jadi ada rasa energinya tuh dapet. Iya, betul. Gitu. Majalengka Pride tuh. Nah, Majalengka benar tuh, benar. Menarik sih Kak Dev. Aku sih manggilnya Kak Dev ya, Kak Devia gitu. Ya aku juga manggil Kak juga sama. Oh. Iya, Kak Wina aku manggil. Saya kalau Wina kurang sih, lebih enak Kak Dev. Oh gitu, daripada Wina ya. Orang taunya banyak masih Wina ya. Kalau di lingkungan dosen taunya Wina, tapi kalau anak-anak sekitar taunya Devia gitu, enakan Devia. Sebenarnya itu singkatan tuh Devia. Oh sebenarnya ya Devia. Aku nggak tahu. Ya? Nggak tahu. Jadi kan namanya Wina Lutfia. Itu dipanggil sama ibunya tuh Devia karena kan dia anak kedua kan. Iya. Jadi Devia. Malah lu. Dan malah jadi Devia. Oke. Aku juga sempat nanya kenapa Devia Kak gitu. Ya gitu deh ceritanya gitu. Oh malah gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin Wina emang gak ada bisa tuh. Itu dia orang agak lumayan menarik, unik ya kan. Dan baru dengar juga dia diangkat jadi ngajar padahal dia belum S2. Itu kan gokil juga. Iya itu kan kalau kita mau coba jadi dosen itu minimal S2. Iya. Dan dia baru S1 bisa dibilang. Jadi lumayan ajaib juga gitu. Iya karena memang pengalaman ya. Iya betul. Membohongi ya. Benar. Sebagaimana bekerja gitu. Benar. Gila nih kalau diterusin emang panjang banget kita ngobrolnya. Iya. Sebelum berakhir deh, ada nggak informasi yang mau kamu bagi atau mungkin ada informasi tentang Cemara, 6 galeri atau museum? Silakan kalau mau dibagi informasinya. Oke, iya. Boleh teman-teman follow IG Cemara 6 Galeri di @cemara6galeri.museum. Itu kita Oktober akan ada opening exhibition dari Tiar Mas Sirait. Itu pameran tunggal jam 4 sore. Silahkan kalau mau datang. Pamerannya dari tanggal 3 sampai 16 dan ada program publiknya juga tanggal 12 Oktober. Itu diskusi. Dan ada dari aku sih ikut Jakarta Binel juga. Kita ada pameran dari Galeri Saku kolektifku. Itu boleh mampir, itu di Galeri Usman Effendi di lorong-lorongnya gitu. Silahkan datang. Instagramku @ayutantriani I-nya 2 belakang. Oke. Dan detail-detail tentang Cemara 6 bisa langsung di Instagramnya ada ya? Bisa. Oke. Ada lagi? Udah sih kayaknya ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi, mau closing dikit. Oke, sip. Oke. Tadi terima kasih udah nonton teman-teman. Karena tadi kita mau ada sedikit pembahasan kan banyak. Tadi ada mau ngomongin galeri, ada mau ngomongin soal kegiatan-kegiatan di wilayah soal manajemen ada. Nah tadi ini sosok dari Ayu yang menceritakan soal pengalaman dari eranya dia kuliah sampai dia aktif di galeri dan sekarang merambah di museum dan beberapa kayak program-program kesenian dan kebudayaan kayak misalnya Jakarta Biennale yang terakhir gitu ya. Jadi ini seru banget, detailnya bisa informasinya cek aja di akun Instagramnya Ayu tadi di @ayutantriani dan juga langsung aja mampir ke Instagramnya Cemara 6 Galeri ya. Itu ada detailnya tentang program-program apa nanti next ke depan. Dan jangan lupa juga follow di akunnya Instagram matur.idn atau YouTube Matur Indonesia. Jangan lupa share, like, komen. Terima kasih Ayu. Iya, sama-sama. Makasih juga udah diundang Mas Tumi. Terima kasih. Iya, sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih.